Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mas Abbas dari kelompok 8. Di sini saya mau sedikit mempresentasikan tentang metode dan teknik bimbingan konseling kelompok dengan pendekatan Gestalt. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ialah konsep pokok, tujuan terapi dan sasaran. Nah, dalam konsep pokok, terapi ini diperkenalkan oleh Frederick Fritz Salomon Peirce. Pendekatan Gestalt adalah pendekatan kristensial atau humanistik pada konseling dan psikoterapi yang telah digunakan selama lebih dari 50 tahun. Humanisme menekankan pada pentingnya kapasitas bawaan sejak lahir yang dimiliki seseorang untuk perkembangan dan perubahan. Eksistensialisme menekankan tanggungan jawab yang dimiliki seseorang bagi kehidupan mereka dan pilihan-pilihan mereka. Fokus utama eksistensialisme adalah pada peningkatan kesadaran keberadaan kita di dunia ini. Teknik ini bekerja terutama di atas prinsip kesadaran. Jadi berfokus pada apa yang bagaimana tingkah laku dan pengalaman di sini dan sekarang dengan memadukan atau mengintegrasikan bagian-bagian kepribadian yang terpecahkan tidak diketahui. Lanjut ke tujuan terapi dan sasaran. Tujuan konseling kelompok yang menggunakan pendekatan Gestalt adalah membantu konseling agar menemukan pusat dirinya. Mengatakan bahwa jika Anda berpusat pada diri Anda sendiri, maka Anda tidak harus disesuaikan diri lagi. Apapun yang lewat dan diasimilasi oleh Anda bisa memahaminya dan Anda berhubungan dengan apapun yang terjadi. Sementara sasaran utama dari terapi Gestalt adalah pencapaian kesadaran, karena dengan kesadaran, konseling memiliki kesanggupan untuk menghadapi dan menerima bagian-bagian keberadaan yang diingkarinya, serta untuk berhubungan dengan pengalaman-pengalaman dan dengan kenyataan. Konseling bisa menjadi sesuatu kesatuan dan penyeluruhan. Apabila konseling menjadi sadar, maka urusannya yang tidak selesai akan selalu muncul dan dapat ditangani melalui terapi. Fase-fase proses konseling. Fokus utama konseling Gestalt adalah terletak pada bagaimana keadaan klien sekarang, serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya, serta mau mencoba menghadapinya. Perlu diarahkan agar klien mau belajar menggunakan perasaannya secara utuh. Untuk itu, klien bisa diajak untuk memilih dua alternatif. Ia akan menolak kenyataan yang ada pada dirinya atau membuka diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sekarang. Konselor hendaknya menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang abstrak, keinginan-keinginannya untuk melakukan diagnosis, interpretasi, maupun memberi nasihat. Konselor sejak awal konseling sudah mengarahkan tujuan agar klien menjadi matang dan mampu menyingkirkan hambatan-hambatan yang menyebabkan klien tidak dapat diri sendiri. Dalam hal ini, fungsi konselor adalah membantu klien untuk melakukan transisi dari ketergantungannya terhadap faktor luar menjadi percaya akan kekuatannya sendiri. Usaha ini dilakukan dengan menemukan dan membuka ketersesatan atau keberuntungan klien. Selanjutnya, fungsi dan peran konselor atau terapi. Teori Gestalt difokuskan pada perasaan-perasaan klien, kesadaran atas masa sekarang, perasaan tubuh, dan penghambat-penghambat kesadaran. Tugas terapis atau konselor adalah membantu klien dalam melaksanakan peralihan dari dukungan eksternal kepada dukungan internal dengan menentukan letak jalan buntu. Jalan buntu merupakan penolakan terhadap langkah menghadapi diri sendiri dan terhadap perubahan pada jalan buntu. Klien berusaha mengelak dari lingkungannya dengan memainkan peran-peran palsu sebagai orang yang lemah, tak berdaya, bodoh, dan tolol. Sehingga terapis bertugas untuk membantu klien menyadari dan menembus jalan buntu tersebut dengan menghadirkan situasi yang mendorong klien untuk mengalami keterpakuannya secara penuh. Kesimpulan, yakni pendekatan Gestalt adalah pendekatan eksistensial atau humanistik pada konseling dan psikoterapi. Digunakan selama lebih dari 50 tahun. Humanisme menekankan pada pentingnya kapasitas bawaan yang dimiliki seseorang untuk perkembangan dan perubahan, dan eksistensialisme menekankan tanggung yang dimiliki seseorang bagi kehidupan mereka dan pilihan-pilihan mereka. Fokus utama konseling Gestalt adalah terletak pada bagaimana keadaan klien sekarang, serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya.
Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong klien dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mau mencoba menghadapinya. Dalam hal ini, perlu diarahkan agar klien mau belajar menggunakan perasaannya secara penuh. Untuk itu, klien bisa diajak untuk memilih dua alternatif. Ia akan menolak kenyataan yang ada pada dirinya atau membuka diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sekarang. Teori Gestalt difokuskan pada perasaan-perasaan klien, kesadaran atas masa sekarang, pesan-pesan tubuh, dan penghambat-penghambat kesadaran. Tugas terapis atau konselor adalah membantu klien dalam melaksanakan peralihan dari lingkungan eksternal kepada dukungan internal dengan menentukan letak jalan buntu. Jalan buntu merupakan penolakan terhadap langkah menghadapi diri sendiri dan terhadap perubahan. Pada jalan buntu, klien berusaha mengelak dari lingkungannya dengan memainkan peran-peran palsu sebagai orang yang lemah, tak berdaya, bodoh, dan tolol. Sehingga terapis bertugas untuk membantu klien menyadari dan menembus jalan buntu tersebut dengan menghadirkan situasi yang mendorong klien untuk mengalami keterpakuannya secara penuh. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun materi yang kurang lengkap. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.